Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi K2, yaitu tentang aturan produksi atau production rules dari suatu tata bahasa. Wait. Nah, jadi suatu FSA itu menganggap bahwa suatu bahasa sebagai kumpulan string yang berawal dari suatu state menuju ke state berikutnya, dan yang kemudian berakhir pada state tertentu. Jadi, bila dibuat dalam bentuk diagram itu bisa dilihat diagramnya. Jadi, mesin di atas itu dapat dinotasikan dalam ekspresi regular atau regular expression. Nah, ini adalah regular expressionnya. Kemudian dapat pula dirumuskan dalam suatu aturan produksi atau production rules dalam bahasa reguler. Nah, di sini ada aturan reproduksinya. Nah, ada batasannya aturan reproduksi. Aturan reproduksinya yaitu A menghasilkan B, di mana A ini berisi satu simbol variabel dan kemudian B ini berisi simbol variabel atau terminal. Nah, kemudian V menghasilkan V, TV, T, dan epsilon. Simbol variabel V ini terdiri dari non-terminal dan kemudian masih bisa diturunkan. Misalnya ada variabel A, variabel B, dan juga variabel C. Kemudian untuk simbol terminal atau T merupakan hasil yang diturunkan dari variabel. Nah, misalnya ada A, B, C, 0, 1. Kemudian simbol E, ini simbol epsilon, merupakan string kosong. Nah, ada tuple. Nah, tata bahasa reguler ini hanya dinyatakan dengan 4 tupel saja, di mana V itu merupakan himpunan simbol variabel, kemudian T ini merupakan himpunan simbol untuk terminal. Untuk S, ini merupakan start atau simbol awal, kemudian yang P ini adalah himpunan dari aturan produksi atau production rules. Kemudian ada penurunan. Dalam tata bahasa reguler itu terdapat banyak istilah, yaitu ada linear kanan dan juga linear kiri. Nah, untuk linear kanan ini sendiri, A itu menghasilkan XB, A menghasilkan X, di mana A, B merupakan elemen V, dan X merupakan elemen T. Dan untuk linear kiri itu sedikit berbeda, ada A menghasilkan BX. Kalau linear tadi, A menghasilkan XB. Nah, kalau linear kiri itu A menghasilkan BX. Di mana B itu merupakan elemen V dan X itu merupakan elemen T. Nah, ini ada contoh dari aturan produksi dari suatu FSA. Di sini bisa dilihat diagramnya. Kemudian ini ada startnya itu, yaitu di 0A. Ini ding. Ini V-nya ada S, ada A, ada B. Nah, ini S, A, B. Kemudian transisi atau inputnya ini ada 0 dan 1. Kemudian startnya itu dimulai dari S. Kemudian P ini berisikan dari ini, berisikan ini 3 ini. 1, 2, 3. Nah, untuk G1 ini merupakan hasilnya SAB
kemudian 0, 1, terus ada S. Kemudian S menghasilkan 0A, kemudian A itu menghasilkan 1B, 1, kemudian B itu menghasilkan 0S atau 1S. Selanjutnya ini ada contoh kedua ya. Contoh keduanya ini sama aja cara mengerjakannya dengan contoh 1. Ini diagramnya. Ini V-nya ada S, A, B, C. S, A, B, C. Kenapa D ini nggak ada? Sepertinya D ini nggak ada karena terdapat elemen. Oh, ada ding. Kemudian T-nya ini ada A dan juga B. Startnya dimulai dari S gitu. Nah ini P-nya kita masukin ini. Kita masukin P itu masukin ini. Nah ini kita disuruh merancang contoh dari rancangan FSA dari suatu aturan produksi ini. Buatlah FSA dari aturan produksi. Nah ini aturan produksinya, dan ini adalah merupakan FSA-nya. SAB, sini ada AB, startnya dari S, kemudian ini aturan produksinya. Nah, itu tadi pemahaman saya tentang aturan produksi atau production rules dari suatu tata bahasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.